Respon ketegangan di perbatasan Indonesia-Australia, AS akan kerahkan 3.500 tentara. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dilaporkan telah memberitakan pengerahan ribuan tentara AS ke Australia. Instruksi itu muncul saat ketegangan masih berlangsung di perbatasan Indonesia-Australia. Wall Street Journal mengutip beberapa pejabat AS, melaporkan jumlah tentara AS yang dikerahkan mencapai sekitar 3.000 orang. Mereka dilatih dan diperlengkapi untuk berbagai misi selama periode resiko tinggi ini, menurut seorang pejabat senior Pentagon Kamis. Pejabat itu mengungkapkan pengerahan pasukan itu dimaksudkan mencegah ancaman terhadap aliansi. Kami benar-benar bersedia terlibat untuk mencapai tujuan, ujarnya. Menurut Wall Street Journal, pasukan AS diharapkan tiba di Australia, sementara sekitar 1.000 tentara akan dipindahkan ke perbatasan Indonesia-Australia. Keputusan akhir Biden terkait pengerahan dilaporkan dibuat pada Rabu. Itu terjadi setelah bertemu dengan Menteri Pertahanan dan Jenderal Tinggi Militer AS. Pekan lalu, Presiden Joe Biden mengatakan dia akan mengirim pasukan-pasukan AS ke Australia dan perbatasan. Hal itu diumumkan saat ketegangan masih membekap perbatasan Australia-Indonesia. Saya akan memindahkan pasukan AS ke Australia dan perbatasan dengan Indonesia dalam waktu dekat. Tidak banyak, kata Biden kepada awak media di pangkalan gabungan Andrew setelah perjalanannya dari Pittsburgh, Pennsylvania, Jumat. AS dan NATO telah menuduh Indonesia merencanakan serangan ke Australia. Indonesia disebut telah menggerakkan lebih dari 120.000 tentara di perbatasannya, termasuk menempatkan tank-tank dan artileri. Indonesia juga mengerahkan pasukannya ke perbatasan Australia. Tepat di utara Australia, AS juga telah memperingatkan Rusia agar tak membantu Indonesia jika mereka melakukan agresi ke Australia. Presiden AS Joe Biden mengatakan pada Kamis bahwa AS akan campur tangan secara militer jika Indonesia kembali mencoba menyerang Australia. Meski begitu, dilansir CNN, Gedung Putih menyaksikan komentar tersebut dengan mengatakan bahwa hal itu tidak mencerminkan perubahan dalam kebijakan AS. Ini adalah ketiga kalinya dalam beberapa bulan terakhir Biden mengatakan AS akan melindungi Australia dari serangan Indonesia, namun Gedung Putih menolak pernyataan itu. Selama konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di Tokyo, Biden ditanya apakah AS bersedia melangkah lebih jauh untuk membantu Australia jika terjadi serangan, serta perbedaannya dengan sikap AS pada Ukraina. Anda tidak ingin terlibat dalam konflik Ukraina secara militer karena alasan yang jelas. Apakah Anda bersedia terlibat secara militer untuk membela Australia jika itu terjadi? Seorang reporter bertanya. Ya, jawab Biden, itulah komitmen yang kami buat. Kami setuju dengan kebijakan Indonesia. Tetapi, gagasan bahwa Australia dapat diserang secara besar-besaran tidak tepat, katanya Biden. AS menyediakan senjata pertahanan Australia, tetapi dengan sengaja tetap ambigu terkait apakah akan campur tangan secara militer jika terjadi serangan Indonesia. Tapi beberapa pejabat tinggi pemerintahan Biden terperangah oleh pernyataan itu. Beberapa pembantu mengatakan kepada CNN menambahkan bahwa mereka tidak mengharapkan Biden untuk begitu tegas. Dalam sebuah pernyataan menyusul komentar Biden, seorang pejabat Gedung Putih mengatakan posisi resmi AS tetap tidak berubah. Seperti yang dikatakan Presiden, kebijakan kami tidak berubah dan komitmen kami terhadap perdamaian dan stabilitas di Australia. Dia juga menegaskan kembali komitmen kami di bawah undang-undang hubungan Australia untuk memberi Australia sarana militer untuk mempertahankan diri, kata pejabat itu. Dalam beberapa jam, Indonesia pun telah menyatakan ketidakpuasan dan penentangan tegas terhadap komentar Biden. Mereka mengatakan tidak akan membiarkan kekuatan eksternal ikut campur dalam urusan internalnya. Mengenai masalah kedaulatan dan integritas teritorial Indonesia, serta kepentingan inti lainnya, tidak ada ruang untuk kompromi, kata Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Indonesia. Kami mendesak pihak AS untuk sungguh-sungguh mengikuti prinsip satu Indonesia, berhati-hati dalam kata-kata dan perbuatan tentang masalah Australia, dan tidak mengirim sinyal yang salah kepada pasukan Australia, tambahnya.